Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester Entrepreneurship dengan berjudul Proposal Usaha Mal Sampah. Laporan ini disusun oleh 1. Nasruddin Biusna, 2. Wulan Kristiyanti, 3. Siva Yara S, 4. Aurane Rizky Tahta Raja. Lanjut. Yang A tentang usaha. Nama usaha, Mal Sampah, dan deskripsi singkat tentang usahanya. Orang-orang di sekitar bisa lebih mudah membuang sampah dengan menggunakan mal sampah dan mengurangi orang membuang sampah sembarangan. Yang B, latar belakang masalah. Sampah plastik menjadi masalah lingkungan berskala global. Plastik banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai keunggulan-keunggulan yakni kuat, ringan, stabil, murah, dan mudah didapatkan. Namun, plastik yang beredar di pasaran saat ini merupakan sintetik polimer yang terbuat dari minyak bumi yang sukar terurai. Pada umumnya, sampah plastik sekali pakai akan dibakar mengingat sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai. Kantong plastik membutuhkan waktu sekitar 10–12 tahun untuk dapat terurai dan 500 tahun bagi styrofoam untuk dapat terurai dengan baik. Penanganan sampah plastik sekali pakai ini belum menemui titik sempurna yang dapat menjaga kelestarian dan keberlangsungan bumi. Saat sampah dibakar, gas karbon dioksida CO2 akan memacu timbulnya efek rumah kaca dan juga merusak lapisan bumi atau ozon. Hal ini juga dapat memicu sel kanker bagi kesehatan. Jika dihitung, jumlah 1 ton sampah plastik sekali pakai yang dibakar akan menghasilkan jumlah karbon dioksida yang sama yakni 1 ton. Jika 1 ton sampah plastik sekali pakai itu dibiarkan tertimbun akan menghasilkan 63 M3 gas metan, di mana lebih berbahaya dari 1 ton karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah plastik sekali pakai. Padahal apabila kita sadar, kita mampu berbuat lebih untuk hal ini, yaitu dengan menggunakan kembali kantong plastik resource, mengurangi sampah plastik redos. Bahkan lebih bagus lagi apabila kita dapat mendaur ulang plastik menjadi sesuatu yang lebih berguna, recycle. Perlu adanya alternatif proses daur ulang yang lebih menjanjikan dan berprospek ke depan. Maka dari itu, kami membuat sebuah terobosan yang diharapkan bisa membantu meringankan masalah limbah plastik ini, yaitu membuang sebuah aplikasi yang berfungsi menjadi platform masyarakat untuk mendaur ulang sampah plastik. Dengan demikian, secara tidak langsung kita telah mengurangi limbah plastik yang dapat terbuang percuma. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wulan Kristiyanti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Nasruddin. C. Validasi ide. Validasi ide didapat dari berbagai pertanyaan antara lain 1. Apa kesulitan Anda dalam mengelola limbah sampah plastik? Karena orang awam belum tahu cara mengelola limbah sampah plastik, jadi perlu bantuan dari luar untuk mengelolanya, dan selama ini limbah sampah plastik disetor di bank sampah. Selanjutnya kalau ada bimbingan atau pendidikan dan bantuan alat sehingga bisa mengelola limbah sampah plastik sendiri. 2. Apa yang Anda harapkan dari masalah tersebut? Harapannya ya ada pengarahan, ada solusi untuk pengelolaan limbah sampah plastik dengan baik dan sehingga limbah plastik dapat teratasi. 3. Siapakah yang berhak mengelola limbah sampah plastik? Semua kalangan masyarakat dan merupakan kesadaran. D. Customer segmentation. Target yang akan menggunakan aplikasi ini adalah semua kalangan masyarakat yang akan membuang sampah plastik dan mendaur ulang sampah plastik untuk menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Dengan aplikasi ini, kita tahu tempat
pengelolaan limbah plastik terdekat dan kita mendapatkan poin setiap mengumpulkan limbah plastik itu. Dengan aplikasi ini pula, masyarakat mendapatkan fasilitas layanan antar jemput limbah plastik dan masyarakat mendapatkan keuntungan yaitu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, menciptakan lingkungan yang sehat, mengurangi polusi udara akibat sampah, bisa menukar hadiah dari poin yang didapatkan, dan masih banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kita menggunakan mal sampah ini. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Siva Zahra. Baik, saya akan melanjutkan. Follow proposition. Di bagian Pace and Pain Reliever, kami berdiskusi bahwa yang menjadi masalah di kasus kami adalah limbah plastik yang mengganggu lingkungan sekitar. Dan masyarakat tidak tahu tempat yang menerima limbah plastik untuk didaur ulang terdekat dari tempat tinggal mereka. Sedangkan di bagian Gains dan Gain Creator, kami menemukan manfaat terhadap pengolahan limbah di lingkungan dan solusi bagi para pengguna aplikasi. Manfaatnya bagi lingkungan adalah mengurangi polusi udara akibat sampah, menciptakan lingkungan yang sehat, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Manfaat untuk para pengguna yakni mereka akan mendapatkan poin yang nantinya bisa ditukar untuk mendapatkan hadiah. Analisis kompetitor. Analisis SWOT. Apa keunggulan kompetitor dibandingkan dengan usaha Anda? Pemasaran konten media sosial kompetitor lebih unggul. Terlebih, kompetitor menggunakan digital marketing yang sangat tertarget. Tentunya sangat potensial untuk bisa menjangkau banyak konsumen baru melalui dunia digital. Selanjutnya, apa keunggulan kompetitor yang Anda tidak miliki? Karena ini bisnis pertama kami, tentu dari segi modal dan pengetahuan kami yang belum mencukupi. Kompetitor dapat bekerja sama dengan makro-influencer. Apa saja kelemahan kompetitor? Kelemahan yang dimiliki adalah aplikasi yang dimiliki kompetitor cukup sulit dan memerlukan koneksi yang cukup stabil, yang kurang mendukung di daerah pedesaan. Lalu marketing yang kurang menarik saat first impression. Lanjut, apa saja keunggulan yang Anda miliki? Para pengguna yang mengumpulkan limbah plastiknya di pos-pos yang sudah ditentukan akan mendapatkan poin yang nantinya bisa ditukar dengan voucher atau kupon. Selanjutnya dilanjutkan oleh Orana Rizky. Untuk selanjutnya ada revenue model. Revenue model yang digunakan adalah publikasi karena berguna untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang aktivitas dan perkembangan terkini dari aplikasi yang kita buat. Selain itu, menggunakan metode publikasi membuat orang-orang menjadi mengetahui akan adanya aplikasi ini. Untuk publikasi sendiri bisa melalui media sosial antara lain yaitu Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selain melalui media sosial, dapat juga melalui situs aplikasi agar dapat informasi yang lebih lanjut tentang aplikasi ini. Kemudian ada bisnis model Canvas. Yang pertama ada segmentasi mall sampah atau customer segment. Target dibuatnya mall sampah ini bertujuan untuk yang pertama semua kalangan masyarakat, kedua orang berusia minimal 13 tahun, yang ketiga masyarakat yang ingin mengelola mall sampah. Yang kedua proposisi nilai atau value proposition. 1. Kemudahan membuang sampah plastik. 2. Pengguna ikut menjaga dan melestarikan lingkungan. 3. Kemudahan menunjukkan pengolahan limbah plastik terdekat. Yang ketiga ada jalur pemasaran atau promosi. Jalur pemasaran melalui YouTube Short, TikTok,
Instagram, Reels and Ads, dan aplikasi dan web. Yang keempat ada customer relationship. 1. Poin mall sampah yang dibuat. Kedua, customer service. Yang kelima, ada sumber pendapatan atau revenue stream. Sumber pendapatan didapatkan melalui konten YouTube dan TikTok, member premium, dan iklan di dalam aplikasi. Aktivitas utama atau key activities yaitu menyediakan informasi tempat pengolahan limbah terdekat untuk pengguna. Sumber daya utama atau key resource. Yang pertama HR, kedua programmer, yang ketiga marketing. Kemudian mitra kunci atau key partner yaitu tempat pengolahan limbah. Kemudian ada cost structure. Yang pertama variable cost yaitu biaya project. Yang kedua fixed cost. Antara lain adalah gaji karyawan, sewa server, sewa kantor, dan maintenance kantor. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Nasruddin Bihusna. Ya, saya tutup presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.